Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, petugas gabungan dan keluarga sepakat untuk mengevakuasi korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khazini dengan alat berat dengan apapun hasilnya. Ratusan personil TNI Polri setelah keputusan evakuasi korban dengan alat berat disepakati keluarga korban dengan tim evakuasi. Begitupun kesepakatan dilakukan. Tim evakuasi langsung bergerak mengerahkan 1 unit alat berat jenis kren di titik lokasi runtuhan bangunan. Iya, kan ini bisa nih. Kan yang jelas diikat. Ada lam nggak? Siap-siap war alias berburu tiket diskon angkutan untuk libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk mensubsidi harga tiket pesawat, kereta, kapal hingga bus. Diskon tiket angkutan saat periode libur Nataru diberikan untuk seluruh moda transportasi. Untuk kereta api, diskon sebesar 30% untuk perjalanan 22 Desember hingga 10 Januari 2026 dengan kuota 1,5 juta penumpang. Untuk tiket kapal PT Pelni diberikan diskon 20% untuk perjalanan 17 Desember hingga 10 Januari 2026 dengan kuota 405.000 penumpang. Sementara diskon kapal ASDP sebesar 20% untuk periode 22 Desember hingga 10 Januari dengan target 227.000 penumpang dan 491 kendaraan. Sementara untuk pesawat udara diskon sekitar 12 hingga 14% untuk perjalanan 22 Desember hingga 10 Januari. Kuota diberikan untuk 36 juta penumpang dengan subsidi tiket. Pemerintah berharap bisa mendorong perekonomian di penghujung tahun. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Teslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Teslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa di aktivitas siang kawasan Pancoran. Saat ini seperti yang Anda saksikan di layar kaca dan juru kamera kami Agus Salim akan menunjukkan kepada pemirsa di rumah. Ini adalah kondisi arus lalu lintas di kawasan Pancoran yang baru saja lepas dari antrian traffic light untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Saharjo. Kemudian untuk kendaraan dari Pasar Minggu saat ini masih mengalami antrian di belakang traffic light. Namun untuk volume kendaraan dari Pasar Minggu ini tidak terlalu padat, di mana masih dalam keadaan normal seperti yang Anda saksikan. Peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini terlihat dari arah Saharjo, di mana cukup signifikan volume kendaraan dari arah Saharjo, mengingat memang sepanjang kawasan Saharjo ini juga ada galian pipa pada pinggir jalan sehingga adanya penumpukan kendaraan di kawasan ini. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Tentunya utamakan selalu keselamatan dalam berlalu lintas demi terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas. Kami juga harapkan Anda untuk selalu mengikuti rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada. Kemudian saat ini untuk kendaraan dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Cawang dalam keadaan ramai dan lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light hanya mencapai 100 meter dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kendaraan dari Pasar Minggu yang akan mengarah ke Saharjo hingga siang ini tidak ada hambatan-hambatan, dapat berjalan dengan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi di arah sebaliknya. Tentunya bagi pengendara roda 2 kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, mengingat memang penyumbang kecelakaan tertinggi per harinya di seluruh Indonesia adalah pengendara roda 2. Untuk itu tidak bosan-bosannya kami menyampaikan bagi pengendara roda 2 untuk selalu mengutamakan keselamatan di dalam berlalu lintas untuk terciptanya keamanan sehingga perjalanan Anda juga berjalan dengan lancar bertemu bersama keluarga di rumah.
bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan, serta untuk kendaraan yang mungkin akan melaksanakan perjalanan akhir pekan, pastikan rute-rute yang Anda pilih dalam keadaan layak jalan, sehingga semuanya berjalan dengan aman. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata Arman kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, rencana penjualan BBM Pertamina kepada SPBU swasta menemui jalan buntu. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Ahmad Mukhtiasar memastikan bahwa hingga saat ini belum ada satupun SPBU swasta yang sepakat membeli stok BBM Pertamina. Menurut Mukhtiasar, sebelumnya ada 2 SPBU swasta yang berminat untuk membeli stok BBM Pertamina. Kedua SPBU tersebut yakni Vivo Energi Indonesia dan BPAKR. Namun kedua SPBU tersebut menarik kembali minatnya untuk membeli stok BBM dari Pertamina. Ahmad Mukhtiasar menyebut bahwa salah satu alasan para SPBU swasta belum bisa membeli stok BBM Pertamina lantaran kandungan etanol yang terdapat di dalam base fuel milik Pertamina. Kandungan etanol tersebut yang dinilai menjadi kendala oleh SPBU swasta. Jadi tidak ada semua. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM buka suara perihal batalnya pembelian BBM dari Pertamina. Masalah kandungan etanol diakui menjadi penyebab batalnya SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM buka suara perihal batalnya pembelian BBM dari Pertamina. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Direktur Vivo Energi Indonesia Leonard Mamahit mengaku pihaknya memang berencana untuk membeli 40.000 barel BBM dari Pertamina. Pihaknya membatalkan rencana pembelian tersebut karena masalah kandungan etanol. Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta pihaknya bisa dipenuhi oleh Pertamina. Saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli. Tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Sementara itu, Presiden Direktur BPAKR Vanda Laura menyebut pihaknya berpotensi mengambil langkah untuk merumahkan karyawan SPBU jika kekosongan stok BBM yang terjadi sejak akhir Agustus belum juga pulih. Saat ini jumlah karyawan SPBU BP mencapai 650 orang yang tersebar di 70 SPBU. Selain itu juga kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, namun juga biaya-biaya lainnya yang coba kami tekan sebelum kami terpaksa untuk merumahkan karyawan-karyawan kami. Dan ini memang tidak lama lagi nih kalau ini tidak ada solusinya dalam waktu dekat. Seperti diketahui, kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta telah terjadi sejak akhir Agustus.
Selain berdampak pada iklim usaha dan masyarakat, kekosongan BBM ini juga berdampak pada nasib para pekerja. Terkait dengan batalnya pembelian BBM Pertamina oleh badan usaha swasta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berdalih, proses negosiasi bisnis masih berlangsung. Pemerintah hanya memfasilitasi. B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan ya. Yang jelas begini, stok BBM kita mau RON 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke. B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita ketersediaan kita menipis, gak ada. Udah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya.